Hadirin sekalian, saya singkat saja karena ini kan HUT, hari ulang tahun yang ke-58. Kalau kita mengadakan acara HUT seperti ini, saya diberi judul gitu untuk bicara tentang SDM unggul untuk Indonesia maju, maka saya pertama tidak akan memberi sesuatu yang baru. Karena begini, hari ulang tahun itu adalah upacara seperti ini biasanya hari untuk kontemplasi, mengingat kita sampai di mana, perjalanan kita ini sampai di mana dari tujuan HMI. Jadi kalau hari ulang tahun itu ya mengingat apa dulu yang kita pikirkan sekarang sampai di mana. Itu kontemplasi. Dan itu belajar dari sejarah. Adalah menarik ketika Bung Karno itu pada tahun kejatuhannya di tahun 67 ya, atau 66, 17 Agustus itu beliau mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, karena dari sejarah itulah kamu belajar dan tahu kamu itu ada di mana dan akan kemana. Oleh sebab itu, saudara, dulu saya pikir Bung Karno ini pinter banget ya bikin idiom-idiom seperti itu. Jas merah, jangan sekali lupakan sejarah. Kalau kita belajar Al-Quran itu sebenarnya terjemahan dari ayat Al-Quran yang menyatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan pelajarilah sejarah masa lalumu untuk jadi bekal ke masa depanmu. Hebat tuh Bung Karno. Orang mengira itu dari mana? Itu dari Al-Quran. Pelajarilah sejarah masa lalumu agar kamu bisa punya bekal untuk membangun masa depanmu. Karena dari setiap perjalanan sejarah itu kita tahu apa yang disebut akibat dari setiap usaha, apa yang disebut akibat dari setiap perbuatan. Makanya di Al-Quran itu ada ayat Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana nasib orang menurut sejarah. Dia tahu menurut sejarah bagaimana nasib orang-orang yang suka bohong, bagaimana orang yang berbuat baik, bagaimana orang yang tingkat usahanya tidak maksimal. Itu ada hasilnya masing-masing. Itu yang disebut fanduru kaifa kana akibah. Jadi kalau Anda ingin maju, lihat saya ini dari mana sih berangkatnya, sampai di mana, sudah melenceng enggak, apa masih lurus di dalam perjalanan itu. Nah, oleh sebab itu kita akan, atau saya diminta bicara tentang SDM unggul untuk menyongsong Indonesia maju. Nah saudara, SDM unggul itu kalau bagi kita orang HMI ukurannya 5. Kita sampai mana ini? Kalau Indonesia maju tuh ukurannya peta jalan Indonesia emas. Apakah benar kita sudah menuju ke sana? Mari kita lihat. HMI itu ya, ukuran manusia unggul menurut HMI adalah insan cita. 1, insan akademis, pinter dia, punya rasionalitas, metodologi keilmuan. Yang kedua, pencipta, kreatif, bukan hanya pinter otaknya tapi juga kreatif untuk menuju kemajuan. Yang ketiga adalah pencipta, pengabdi, bertanggung jawab untuk kemajuan masyarakat sesuai dengan tugas insan cita. Yang keempat yaitu bank bernafaskan Islam. Untuk yang kelima, berjuang untuk membangun masyarakat adil
dan makmur yang diridhoi Allah. Itu SDM unggul dari HMI. Sehingga kalau kita mau bertanya, SDM unggul apa yang diciptakan? Di mana hasilnya? Mari kita lihat, saudara. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini HMI itu sudah berhasil mencetak manusia-manusia unggul yang hebat. Saudara bayangkan di tahun 47 ketika HMI berdiri, sangat sedikit anak-anak Islam yang bisa kuliah, apalagi menduduki jabatan-jabatan penting. Tidak ada. Umat Islam juga begitu pada umumnya, karena dulu politik pendidikan Belanda itu mendidik umat Islam itu agar bodoh. Kalau bodoh itu bisa dijajah terus. Oleh sebab itu HMI lahir. Kalau ditanya apa, kan sering ada kata keislaman keindonesiaan. Tadi kata HMI, sudah ada keislaman, bernafaskan Islam, namanya Islam. HMI, terus Indonesianya mana? Indonesianya itu ditemukan pada saat hari pendirian atau deklarasi berdirinya HMI pada 7 Februari tahun 47, di mana disebut di situ kami mendirikan HMI dengan 3 tujuan. Tadi yang saya sebut insan kita 5 itu adalah yang ada di AD anggaran dasar HMI hari ini. Tapi dulu belum ada ADART, itu tujuannya begini. 1, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Jadi keindonesiaan itu sudah muncul di hari pertama HMI itu dilahirkan. Yang kedua, menegakkan dan mengendangkan ajaran Islam. Itu yang sering katakan keindonesiaan dan keislaman. Merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipertentangkan. Kemudian yang ketiga, ya sudah selesai, mengesahkan ADART dan membentuk pengurus itu. Jadi 2 yang berlaku sampai sekarang itu. Dari tujuan berdirinya HMI untuk keislaman dan keindonesiaan itu tercetus mula pertama pada tahun 1947. Meskipun pada saat itu tidak dikatakan seperti itu, tapi kalimat ini mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, karena HMI itu adalah anak kandung Republik Indonesia. Oleh sebab itu HMI akan terus berjuang untuk Indonesia. Saudara, kita harus bersyukur sekarang. Bagi kaum muslimin itu atas peran serta, bukan satu-satunya HMI, tapi atas peran serta HMI. Sekarang ini umat Islam Indonesia sudah mengalami mobilitas vertikal yang sangat luar biasa tinggi. Coba anak-anak santri sekarang di semua sektor aja, di kabinet banyak HMI-nya, Bawaslu-nya HMI lagi, yang dulu Bawaslu-nya juga KPU-nya. Di mana-mana HMI, di kabinet banyak. Di Kementerian Luar Negeri banyak. Itu apa artinya? Mobilitas sosial kita umat Islam kalau dibandingkan dengan tahun 45 itu sudah sangat maju. Itu adalah berkah dari Indonesia merdeka. Sehingga kita sekarang membayangkan, sekarang ini kita sudah punya 27 universitas Islam negeri, pengembangan dari dulu IAIN. Sehingga kalau dulu orang Islam itu pantasnya dirikan sekolah IAIN, yang itu artinya hanya pelajaran agama, fikih, syariah, adab, tarbiyah, dan macam-macam gitu, yang pokoknya yang bangsa agama-agama saja. Tapi sekarang saudara sudah punya 27 UIN yang sebagian besar tidak kalah dibandingkan dengan universitas-universitas maju yang tidak berlabel Islam, yang dianggap universitas umum, yang dianggap bagus. Dan sekarang banyak anak santri bisa kuliah di UGM, di UI, di ITB dan sebagainya. Atau saudara lihat debat-debat di televisi itu umumnya orang-orang HMI yang suka ngiyel kayak Pak Kedari ini HMI ini. Saudara bayangkan di televisi itu kalau ada 5 orang bicara politik itu minimal 2 dari HMI.
Siapa yang mempelopori survei di Indonesia? Pensurvei yang menonjol di Indonesia ini adalah anak YIN, anak HMI. Ini Kodari ini HMI kan, salah satu surveyor yang atau pencigi yang cukup menonjol. Yang ada Saiful Mujani itu YIN, Burhan Mutadi YIN, Adi Prayitno YIN. Coba yang sering tampil di TV itu. Siapa lagi coba? Banyak, kita ada di berbagai sektor. Oleh sebab itu mari kita jaga Indonesia ini, karena berkah Indonesia merdeka kita menjadi seperti ini. Sekarang umat Islam, saudara jangan berpikir wah umat Islam itu didiskreditkan oleh pemerintah. Enggak ada. Kalau ada orang Islam digencet oleh pemerintah, itu pemerintahnya orang Islam juga yang mungkin dididik oleh HMI juga. Jadi kalau pemerintah negara secara resmi tidak pernah punya kebijakan Islamofobi, nggak ada. Dulu kalau ada apa, misalnya ada musibah menimpa umat Islam, lalu ada yang berteriak, wah itu Islamofobi dari pemerintah. Nggak ada. Islamofobi itu artinya kebijakan yang benci kepada Islam, takut kepada Islam, sehingga tidak boleh masuk karena politik. Nah sekarang di Indonesia ini orang Islam semua politikus. Tinggal kita memperbaiki kualitas kita menjadi SDM yang unggul. Saudara, Indonesia dari waktu ke waktu maju. Nah kita optimis akan sampai ke Indonesia emas lah. Apa itu? Tadi saya bilang di bidang pendidikan. Orang AMU yang jadi rektor banyak, yang jadi dekan banyak, profesor doktor sudah keluar negeri semua banyak. Itu artinya apa? Maju. Jadi jangan pesimis bahwa kita sering ngeritik ini mundur-mundur. Ya itu dalam segi tertentu, tapi secara umum dalam pandangan besarnya Indonesia ini dari waktu ke waktu semakin maju dan semakin maju. Coba kita aja. Kan dulu waktu Indonesia merdeka tuh orang Indonesia miskin-miskin. Bahkan ada yang mengatakan semuanya miskin lah, sedikit yang tidak miskin paling 1%, 2% yang agak cukup. Yang kaya raya nggak ada. Semuanya dianggap miskin. Meskipun saya tidak punya angka statistiknya, Pak Kodari, katanya Pak Kodari itu bicara angka. Saya tidak punya angka statistiknya, tapi saya pernah baca kisaran angka pertumbuhan ekonomi. Atau aja, berkurangnya orang miskin, angka kemiskinan. Taruhlah asumsikan pada zaman Bung Karno tidak bisa dilacak, sehingga taruh hampir semuanya orang Indonesia miskin kecuali yang sedang menjadi pejabat pemerintah. Bung Karno jatuh di tahun 66 itu, saudara. Jumlah orang miskin tinggal 54%. Berarti apa? 46%. Selama Bung Karno memimpin Indonesia, 46% orang miskin sudah dientaskan. Bung Karno jatuh, Pak Harto naik terus sampai tahun 98 Pak Harto jatuh. Berapa sisa orang miskin? Menurut Pak Harto waktu itu angka kemiskinan sekarang 18%, ya kan? Dari 0%, dari 100% atau 95% menjadi 54, menjadi 18. Ada reformasi, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY berhenti di tahun 2004. Angka kemiskinan tinggal 11,7%. Diganti Pak Jokowi, periode pertama turun lagi yang kemiskinan tinggal 9,3%. Ada COVID, periode kedua naik lagi sedikit, ya berkurang menjadi 9,7, tapi sekarang turun lagi ke angka itu. Terus dengan demikian, dengan kemerdekaan ini, saudara sekalian, insya Allah kemajuan itu akan terus berlangsung, dan itu adalah peran kita terus berkembang ke kemajuan, peran kita akan terus meningkat. Ini nih yang di sini nih kan sudah menjadi kelompok elit yang terpelajar semua.
Dan saudara kalau saya keluar negeri itu, kalau ketemu duta besar, wah ini HMI. Ada duta besar di suatu negara di Eropa, jemput dia, Bang, Yakuza katanya. Ya, kamu HMI juga. Ini banyak. Apalagi yang di bawah dubes itu banyak sekali. Itu artinya apa? Kita berhasil mencetak orang di berbagai bidang. Kita berhasil, saudara. Oleh sebab itu kalau kita terus berdebat bertengkar tidak apa-apa, tapi jangan bermusuhan sungguhan. Jaganya Indonesia. Karena apa yang kita lakukan itu adalah taktik-taktik saja sebenarnya. Coba kita akan menuju Indonesia Mas. Indonesia Mas itu apa sih? Indonesia Mas itu adalah satu keadaan di mana Indonesia itu sudah tidak ada orang miskin. Kalau kita lihat trennya tadi dari 0% turun menjadi 54, dari 100% turun jadi 54, jadi 18, jadi 11, jadi 9. Kayaknya kalau ke tahun 45 insya Allah bisa. Kalau soal kemiskinan, apa gambar kemiskinan? Ini yang saya baca dari peta jalan. Peta jalan menuju Indonesia Emas itu apa sih? Peta jalan menuju Indonesia Emas, Indonesia tahun 45, ketika Indonesia mencapai usia 100 tahun, 1 abad. Indonesia itu, di Indonesia sudah tidak ada orang miskin. Pendapatan per kapita 24.000 US dollar. Sekarang ini masih 4.700. Tapi kalau kita bekerja, menurut para ahli, kita bekerja ya biasa-biasa saja, nggak usah terlalu keras, betul itu bisa kok. Tahun 45 itu, tahun 2045 mencapai Indonesia Emas, pendapatan per kapita 24.000 US dollar. Itu sudah tidak ada kemiskinan. Meskipun saudara Pak, Singapura aja sekarang 80-nya Singapura kecil. Kita 280 juta jiwa. Partisipasi pendidikan tinggi pada saat itu sudah akan mencapai 74%. Sekarang itu 39,9. Pada saat itu sudah 74%. Sisanya apa? Tidak bisa ke perguruan tinggi, bisa, tetapi dia langsung masuk ke lapangan kerja. Ini proyeksinya ya di dalam peta jalan Indonesia Emas. Dan saudara, Indonesia itu akan menjadi negara terbesar keempat atau kelima. Yang optimis meletakkan Indonesia keempat begini. Pertama, nanti negara terkuat terbesar itu RRQ. Yang kedua India. Yang ketiga Amerika. Yang keempat Indonesia, yang kelima Jepang. Ini hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan ahli. Cara menghitung bagaimana pertumbuhan akselerasi pertumbuhan masyarakat dengan berbagai sektornya. Kita sudah menghitung tahun 45 itu kita punya ahli ekonomi sekian, insinyur sipil sekian, dokter sekian, hilirisasi sudah sampai ini dan sebagainya. Indonesia menjadi negara keempat, kelima Jepang. Atau mungkin kita kalah dengan Jepang, tapi minimal kita akan berada di urutan kelima. Bagus. Artinya kita ini tidak diam, selama ini sudah maju. Jangan terlalu pesimis, kalau Indonesia ini goblok, nggak maju-maju, enggak. Ya kita lihat lainnya dan lihat pertumbuhannya aja, perkembangan kita, sehingga kalau kita mengukur diri insan kita sebagai ukuran kualitas manusia unggul, mari kita ukur dari situ. Berapa banyak kemajuan Indonesia dan seberapa besar kontribusi HMI dan lulusan-lulusannya di situ. Nah, saudara, pada akhirnya mari kita sok-sok Indonesia Emas dengan mencetak manusia unggul, SDM unggul, berdasar ukuran-ukuran ke-HMI-an tadi. 5 kriteria insan kita ditambah maklumat berdirinya HMI 5 Februari tahun 1947. Tidak peduli Anda ada di mana. Tidak mungkin HMI itu bergabung hanya di satu partai politik, bersebarlah kemana-mana, tapi bersatulah di dalam idealisme. Saya
Kalau bicara di Kahne itu sering mengutip ceritanya Nabi Yakub ketika musim paceklik di Mesir. Yusuf sudah menjadi presiden, sudah jadi raja. Terus Yakub mengutus putranya, anak-anakku, datanglah kamu temui kaisar atau sultan atau apa namanya waktu itu, Yusuf, kepala negara Yusuf. Beritahu dia bahwa ini akan terjadi sesuatu dan cara menghindarinya begini. Anaknya kan banyak tuh, anaknya banyak, ada 4 yang diutus ke sana. Lalu anaknya tuh bilang, Bunyamin tuh bilang gini, ayah, bagaimana saya bisa bertemu raja di istana, sedangkan pengawal-pengawal raja tuh banyak. Ada pas pampres masuk-masuk ke sana diusir, mau ke sana tidak boleh mendekat. Gimana saya mau menyampaikan pesanmu ayah? Lalu di dalam Al-Quran itu diceritakan begini, ketika Nabi Yusuf berkata, ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hai anak-anakku, jangan bodoh kamu. Kalau mau menghadap itu jangan masuk dari satu pintu. Masuk dari pintu yang berbeda. Siapa yang sampai duluan ke dalam istana, panggil teman-temannya untuk ikut bertemu dan bekerja bersama raja. Itu yang Yakub. Terus Pak Saan boleh saja lewat Nasdem, Pak Herman lewat Demokrat, Pak Kodari apa Golkar apa bukan ya? Bukan ya? Iya pokoknya apalah. Masuk dari partai yang tersedia, masuk dari partai yang tersedia, datang ke pusat pemerintahan, datang ke pusat lembaga-lembaga negara, lalu bawa idealisme HMI tentang insan cipta itu tadi. Itu nggak usah bertengkar, beda partainya nggak apa-apa, beda partai. Karena kalau bicara partai, di setiap partai itu ada orang baiknya, tapi ada juga orang jeleknya. Pasti nggak ada partai yang bersih 100%, kotor 100%, nggak ada. Sama. Oleh sebab itu kita yang dari HMI itu mari bersatu. Ada satu ungkapan yang sangat bagus tuh dari Gusmus. Mustafa Bisri itu mengatakan begini, apa bedanya HMI dengan pemuda-pemuda NU, Ansor, PMI dan sebagainya kalau sudah menjadi politisi? Kata Gusmus, Gusmus ini tokoh NU. Kata Gusmus, kalau HMI itu kalau ada tokohnya di situ, berbagai partai yang berbeda itu berkumpul. Kalau ada Cak Nur datang gitu, kumpul yang dari Golkar, dari P3, dari PDI, datang semua. Tapi kalau NU lihat dulu, ini siapa ini? Partainya apa ini? Takut. Ini kata Gusmus, makanya saya sebut Gusmus agar tidak dituduh hoax. Karena pernyataan Gusmus yang pernah saya share di grup-grup HMI itu, di grup-grup Kahmi. Nah begitu caranya. Kita punya idealisme, kursinya boleh beda. Pak Kodori boleh ada di istana, saya di kampus, Pak Saan di DPR, yang lain di mana lagi, Pak Abdullah Putih di DPD Pak sekarang ya. Enggak lagi ya. Atau di mana aja. Kita semua ini ada di satu tempat, tapi ada hati yang sama, yaitu membangun insan kita. Nah saudara, pada akhirnya saya ingin mengajak kita semua pada bagian akhir renungan ini. Saudara, HMI itu adalah organisasi perguruan tinggi, organisasi perguruan tinggi. Apa tuh? Organisasi perguruan tinggi, maka cirinya insan akademis, encer otaknya, sehingga dia nanti kalau lulus karena kemampuan di bidang akademis itu disebut sarjana. Sarjana S1, sarjana S2, sarjana S3. Saudara, seorang sosiolog Islam, Ali Syariati, mengatakan sarjana
dan cendekiawan itu berbeda. Apa bedanya? Kalau sarjana itu pinter otaknya, tapi belum tentu mulia hatinya. Kalau cendekiawan, meskipun dia tidak punya ijazah S1, S2, S3, otaknya pinter, hatinya mulia. Itulah kalau di Universitas Gadjah Mada itu disebut sarjana yang sujana. Bagi yang alumni Gadjah Mada itu kan diajari tuh sarjana apa sih yang mau dicetak oleh UGM. Lalu ada di pidato pertama Profesor Sarjito ketika UGM itu berdiri, UGM ini didirikan untuk mencetak sarjana yang sujana. Sarjana yang sujana itu cendekiawan, hatinya mulia, otaknya pintar. Itulah yang disebut kalau di dalam Al-Quran itu ulul albab, punya intelektualitas dan moralitas. Itu ulul albab. Itu yang diciptakan oleh HMI. Insan kita seperti itu. Itu yang akan mendorong Indonesia cepat sampai menjadi Indonesia emas. Saudara sekalian. Jadi kalau di dalam Al-Quran tersebut siapa itu ulul albab? Ulul albab itu ukurannya dua. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, tidur, dalam keadaan apapun, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah bahwa ini makhluk Allah yang harus mengabdi untuk kebaikan. Wa yatafakkaruna fi khalqi, dan berpikir otaknya untuk kemajuan umat manusia. Jadi berzikir dan berpikir itulah ulul albab, itulah sarjana sujana, itulah sebenarnya nilai-nilai yang diambil, yang digali oleh tujuan HMI dalam bentuk konsep 5 insan kita itu tadi. Nah, saudara sekalian, demikian dari saya. Mudah-mudahan HMI dan kita semua alumni HMI yang bergabung di KAHMI terus berada di dalam tekad untuk maju dan maju menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.